Desa kecil di Aceh itu tak pernah menyangka Desember akan mengubah segalanya. Penolakan terhadap Natal berubah menjadi amarah. Amarah berubah menjadi perusakan, dan sebuah patung Yesus peninggalan leluhur dihancurkan dengan alat berat. Sorak kemenangan terdengar, hingga langit menggelap. Hujan turun tanpa ampun, sungai meluap, dan banjir bandang menyeret rumah, ternak, dan nyaris nyawa manusia. Di tengah kepanikan dan tangisan, satu kesadaran menghantam lebih keras dari arus air. Mereka telah bermain dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari diri mereka. Desa itu bernama Lok Rayeuk, sebuah kampung tua di pedalaman Aceh yang dikelilingi perbukitan hijau dan sungai besar yang mengalir tenang sepanjang tahun. Mayoritas penduduknya Muslim taat, hidup dengan adat yang kuat, dan menjunjung tinggi warisan leluhur. Setiap pagi suara azan bersahutan dengan desir angin laut yang jauh, menciptakan suasana religius yang terasa mengikat setiap hati. Namun di sudut desa, berdiri sebuah patung Yesus tua dari batu kapur, peninggalan masa lampau yang tak banyak dipahami generasi kini. Patung itu telah ada sebelum mereka lahir. Diam, berlumut, dan nyaris terlupakan oleh waktu. Bulan Desember datang membawa hujan yang lebih sering dari biasanya. Awan gelap menggantung rendah di langit, dan udara terasa lembab sepanjang hari. Di balai desa, pembicaraan warga mulai memanas ketika kalender menunjukkan mendekati Natal. Sebagian warga merasa gelisah, bukan karena perayaan itu dilakukan di desa, tetapi karena keberadaan patung tua yang dianggap simbol perayaan yang mereka tolak. Isu beredar cepat, disebarkan dari warung kopi ke rumah-rumah, bahwa patung itu adalah sumber kegelisahan rohani desa. Kata-kata keras mulai muncul, disertai emosi yang mengental. Tokoh-tokoh muda desa, yang merasa bertugas menjaga kemurnian keyakinan, mulai mengumpulkan massa. Mereka berbicara lantang tentang ancaman, tentang kesalahan membiarkan simbol yang dianggap asing berdiri di tanah yang mereka anggap suci. Suara mereka menggema, menggugah amarah yang terpendam. Beberapa orang tua mencoba menenangkan, mengingatkan bahwa patung itu sudah ada sejak lama dan tak pernah membawa masalah. Namun suara kebijaksanaan tenggelam oleh teriakan yang lebih keras, oleh semangat yang dibakar ketakutan dan kesalahpahaman. Patung itu sendiri berdiri di atas bukit kecil dekat sungai, menghadap ke arah desa. Wajahnya telah terkikis hujan dan panas, namun masih memancarkan ketenangan yang aneh. Anak-anak kecil dulu sering bermain di sekitarnya, menjadikannya tempat berteduh saat hujan. Tak ada yang menganggapnya berbahaya. Tetapi kini, setiap pandangan ke arah patung itu dipenuhi kecurigaan. Malam hari, bisikan-bisikan menyebut patung itu sebagai penghinaan, sebagai alasan murka ilahi yang harus disingkirkan. Rapat desa akhirnya digelar dengan penuh emosi. Keputusan diambil tanpa pertimbangan panjang, didorong oleh mayoritas suara yang terbakar amarah. Mereka sepakat bahwa patung itu harus dihancurkan sebelum Natal tiba, sebagai bukti penolakan dan pernyataan sikap. Beberapa orang bahkan mengusulkan cara cepat dan tegas, menyewa alat berat dari kota terdekat. Kata penghancuran diucapkan tanpa ragu, seolah tak ada konsekuensi selain kepuasan sesaat yang menanti. Keesokan harinya, kabar penyewaan alat berat menyebar. Suara mesin ekskavator yang dibawa masuk ke desa memecah kesunyian pagi. Warga berkumpul, sebagian dengan wajah tegang, sebagian lain dengan sorot mata penuh keyakinan bahwa mereka sedang melakukan hal benar. Tak sedikit yang merekam dengan ponsel, ingin mengabadikan momen yang mereka anggap bersejarah. Langit mendung seakan semakin gelap, namun tak ada yang peduli pada pertanda itu. Ketika ekskavator mulai mendekati bukit kecil, tanah di sekitarnya tampak basah oleh hujan semalam. Operator mesin ragu sejenak, namun sorakan warga mendorongnya maju. Lengan besi itu terangkat, mengarah ke patung yang diam membisu. Detik-detik terasa panjang, seolah alam menahan napas. Beberapa burung beterbangan menjauh, dan angin bertiup lebih kencang dari biasanya, menggoyangkan pepohonan di sekitar sungai. Benturan pertama terdengar keras, memecah keheningan. Batu kapur retak, serpihan jatuh ke tanah. Sorak-sorai meledak dari kerumunan, bercampur teriakan takbir yang menggema. Namun di balik itu, beberapa warga merasakan getaran aneh di tanah, seperti gemetar halus yang merambat ke telapak kaki. Mereka mengabaikannya, menganggapnya akibat mesin berat yang bekerja. Hati mereka telah tertutup oleh rasa benar yang mereka bangun sendiri. Hujan mulai turun perlahan. Awalnya gerimis, lalu semakin deras.
Sungai yang biasanya tenang mulai naik permukaannya, meski belum tampak mengancam. Ekskavator terus bekerja, menghantam patung hingga sebagian tubuhnya runtuh. Wajah batu itu pecah, jatuh ke tanah berlumpur. Beberapa warga terdiam sejenak melihatnya, merasakan dingin merambat di dada. Namun suara mayoritas kembali menenggelamkan keraguan. Saat patung hampir rata dengan tanah, hujan berubah menjadi lebat. Air mengalir deras dari perbukitan, membawa lumpur dan ranting. Sungai meluap dengan cepat, lebih cepat dari yang pernah mereka lihat sebelumnya. Teriakan peringatan terdengar, namun terlambat. Air coklat pekat menerjang tepi sungai, merobohkan pagar, dan mengalir menuju rumah-rumah di dataran rendah desa. Kepanikan pecah. Warga berlarian menyelamatkan diri, meninggalkan ekskavator yang kini terjebak lumpur. Air naik hingga lutut, lalu pinggang, membawa perabotan, ternak, dan hasil panen. Tangisan anak-anak bercampur teriakan orang dewasa yang memanggil nama keluarga mereka. Dalam kekacauan itu, sebagian warga menoleh ke bukit kecil, melihat sisa patung yang hancur diterpa hujan deras. Banjir bandang datang seperti amarah yang dilepaskan. Arusnya kuat, menyeret apapun yang dilewatinya. Beberapa rumah roboh, pohon tumbang, dan jalan desa berubah menjadi sungai liar. Warga yang selamat berkumpul di tempat lebih tinggi, basah, gemetar, dan ketakutan. Di wajah mereka terpancar kebingungan yang perlahan berubah menjadi kesadaran pahit bahwa peristiwa ini bukan sekadar bencana biasa. Di tengah hujan dan tangis, bisikan penyesalan mulai terdengar. Kata-kata tentang kesombongan, tentang bermain-main dengan hal yang tak mereka pahami, terucap lirih. Beberapa orang berlutut di tanah basah, memohon ampun dengan suara pecah. Mereka teringat peringatan orang-orang tua yang diabaikan, teringat bahwa patung itu adalah peninggalan yang seharusnya dihormati, bukan dihancurkan dengan amarah. Malam turun bersama hujan yang belum reda. Desa Lokrayuk berubah wajah, penuh lumpur dan kehancuran. Api kecil dinyalakan di tempat pengungsian sementara, menerangi wajah-wajah lelah yang dipenuhi rasa bersalah. Di antara mereka, muncul kesadaran kolektif bahwa apa yang terjadi adalah teguran keras. Mereka mulai bertanya pada diri sendiri, pada keyakinan mereka, tentang batas antara iman dan kesombongan. Pagi datang dengan cahaya pucat yang menyingkap luka desa Lokrayuk. Kabut tipis menggantung di atas tanah yang masih basah, sementara sisa-sisa banjir terlihat jelas di setiap sudut. Lumpur menempel di dinding rumah, perabotan berserakan, dan bau tanah basah bercampur dengan aroma kayu lapuk memenuhi udara. Warga keluar dari tempat pengungsian sementara dengan langkah gontai, menatap kampung halaman mereka yang berubah drastis hanya dalam satu malam. Tak ada sorak, tak ada teriakan, hanya keheningan yang menekan dada. Sungai yang semalam mengamuk kini mengalir lebih tenang, namun lebarnya masih melewati batas biasa. Di tepiannya, bekas arus deras terlihat jelas, meninggalkan ranting besar dan bangkai ternak yang tersangkut. Beberapa pria dewasa berdiri memandangi aliran air dengan wajah kosong, mencoba memahami bagaimana bencana secepat itu bisa terjadi. Ingatan tentang suara benturan ekskavator dan sorakan massa kembali muncul, membuat dada mereka terasa sesak oleh rasa bersalah yang belum terucap. Di balai desa yang kini lantainya dilapisi lumpur, warga kembali berkumpul. Tidak ada lagi teriakan atau amarah seperti sebelumnya. Suara yang terdengar hanya helaan napas berat dan bisikan pelan. Kepala desa, yang kemarin ikut menyetujui penghancuran patung, duduk tertunduk dengan mata sembab. Ia merasakan beban keputusan yang diambilnya, keputusan yang kini terasa begitu ringan diucapkan, namun begitu berat dampaknya bagi seluruh warga. Seorang lelaki tua akhirnya berdiri, tubuhnya gemetar namun suaranya tegas. Ia mengingatkan kembali sejarah desa, tentang masa ketika berbagai kepercayaan pernah hidup berdampingan di tanah itu. Ia bercerita bagaimana patung di bukit kecil itu bukan simbol ancaman, melainkan saksi bisu perjalanan panjang leluhur mereka. Kata-katanya menusuk hati banyak orang, membuka kembali kenangan yang sengaja mereka lupakan demi amarah sesaat. Di luar balai desa, beberapa ibu mencari barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Mereka menyusuri lumpur sambil menggendong anak-anak yang masih ketakutan. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena tanah lengket, tetapi juga karena rasa takut akan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Bisikan tentang, teguran, dan peringatan terdengar di antara mereka, diucapkan dengan nada takut dan penuh penyesalan.
Beberapa pemuda yang kemarin paling lantang kini memilih diam. Mereka membantu membersihkan rumah warga tanpa banyak bicara. Wajah mereka muram. Setiap ayunan sekop seakan menjadi hukuman atas kesombongan yang baru mereka sadari. Dalam hati, mereka mengulang kembali momen ketika lengan besi ekskavator menghantam patung, dan perasaan bangga yang kini berubah menjadi rasa malu mendalam. Di bukit kecil, sisa patung yang hancur tergeletak tak beraturan. Batu-batu pecah itu sebagian terseret banjir, sebagian lagi tertanam di lumpur. Beberapa warga mendekat dengan hati-hati, seolah takut menyentuhnya. Tidak ada lagi amarah di sana, hanya perasaan bersalah yang menggantung di udara. Seorang ibu tua menangis pelan, mengingat masa kecilnya ketika bukit itu menjadi tempat berteduh dan bermain. Langit kembali mendung di siang hari, meski hujan belum turun. Setiap gumpalan awan gelap membuat warga menoleh dengan cemas. Ketakutan akan banjir susulan menghantui pikiran mereka. Anak-anak digenggam lebih erat, dan barang-barang penting disiapkan untuk berjaga-jaga. Desa itu hidup dalam kewaspadaan, seolah alam bisa kembali murka kapan saja. Doa-doa mulai terdengar dari berbagai sudut desa. Bukan doa penuh keyakinan yang lantang, melainkan doa yang terucap dengan suara gemetar dan air mata. Warga memohon ampun atas kesalahan yang mereka sadari terlambat. Mereka mulai mengakui bahwa kemarahan telah membutakan hati, membuat mereka lupa pada nilai kerendahan hati yang selama ini diajarkan leluhur. Kepala desa akhirnya mengusulkan sebuah langkah simbolis, membersihkan bukit kecil dan mengumpulkan sisa patung dengan hormat. Usulan itu awalnya disambut ragu, namun perlahan diterima sebagai bentuk tanggung jawab moral. Bukan untuk mengembalikan apa yang telah dihancurkan, tetapi untuk menunjukkan penyesalan yang tulus. Beberapa warga mengangguk pelan, merasakan kelegaan kecil karena akhirnya ada langkah nyata yang diambil. Saat sore tiba, warga berjalan bersama menuju bukit. Tidak ada sorak, tidak ada teriakan. Hanya langkah kaki yang pelan dan suara angin yang menyapu pepohonan. Mereka mengumpulkan batu-batu pecah dengan hati-hati, membersihkannya dari lumpur. Setiap sentuhan terasa seperti permohonan maaf yang tak terucap, diarahkan pada sesuatu yang telah mereka sakiti tanpa pemahaman. Di antara mereka, muncul kesadaran bahwa iman bukanlah alat untuk melukai atau menghancurkan. Percakapan kecil terjadi, membahas batas antara keyakinan dan penghormatan terhadap sejarah. Warga mulai saling mengingatkan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kata, rendah hati, terdengar berulang kali, seolah menjadi mantra baru yang mereka pegang di tengah ketidakpastian. Malam kembali turun, membawa udara dingin dan sunyi yang berbeda dari malam sebelumnya. Desa Lokrayuk masih terluka, namun denyut kehidupan perlahan kembali terasa. Api unggun kecil dinyalakan, dan warga berkumpul tanpa banyak bicara. Keheningan kali ini bukan lagi ketakutan semata, melainkan refleksi mendalam atas apa yang telah terjadi. Di akhir hari, banyak warga menyadari bahwa banjir bukan hanya menghancurkan rumah dan ladang, tetapi juga meruntuhkan kesombongan yang selama ini tersembunyi. Mereka mulai memahami bahwa bermain dengan kemarahan atas nama Tuhan adalah kesalahan besar. Bab ini menutup dengan hati yang masih berat, namun perlahan terbuka, menanti pelajaran yang akan datang bersama hari-hari berikutnya. Hari ketiga setelah banjir bandang membawa perubahan suasana yang terasa lebih dalam di desa Lokrayuk. Matahari muncul malu-malu di balik awan, memantulkan cahaya pucat di atas genangan air yang belum sepenuhnya surut. Warga bergerak lebih teratur, membersihkan sisa lumpur dengan semangat yang berbeda dari hari sebelumnya. Ada kesungguhan yang lahir dari penyesalan, seolah setiap sapuan tangan pada tanah adalah upaya memperbaiki kesalahan yang tak bisa diulang. Di balai desa, diskusi kecil mulai terjadi tanpa pengeras suara dan tanpa emosi berlebihan. Orang-orang berbicara dengan nada rendah, saling mendengarkan, dan tidak lagi memaksakan kehendak. Topik pembicaraan bergeser dari pembenaran diri menuju tanggung jawab bersama. Mereka membahas bagaimana desa harus melangkah ke depan, bagaimana menyembuhkan luka sosial yang muncul setelah peristiwa penghancuran patung dan banjir yang menyusul. Seorang guru tua yang selama ini jarang bersuara akhirnya berbicara. Ia mengingatkan bahwa bencana seringkali menjadi cermin bagi manusia untuk melihat diri sendiri. Menurutnya, alam tidak memilih korban, tetapi manusia memilih sikap. Kata-katanya membuat banyak kepala tertunduk. Beberapa orang merasakan perih di dada, menyadari bahwa mereka terlalu cepat menghakimi tanpa memahami makna keberadaan sesuatu di sekitar mereka. Di sudut desa,
Para pemuda melanjutkan kerja bakti membersihkan jalan utama. Mereka bekerja tanpa canda, hanya sesekali saling bertukar pandang. Ingatan tentang sorak-sorai saat patung dihancurkan masih menghantui pikiran mereka. Kini, setiap bunyi sekop yang menghantam tanah terdengar seperti teguran. Mereka mulai memahami bahwa keberanian sejati bukanlah menghancurkan, melainkan menahan diri dan berpikir jernih. Beberapa ibu berkumpul di rumah yang selamat dari banjir, menyiapkan makanan sederhana untuk para relawan desa. Di sela kesibukan itu, percakapan pelan tentang rasa takut dan penyesalan mengalir. Mereka mengingat anak-anak yang ketakutan saat air menerjang, dan hati mereka bergetar membayangkan kemungkinan terburuk yang nyaris terjadi. Rasa syukur bercampur rasa bersalah membentuk emosi yang sulit dijelaskan. Sore hari, langit kembali berubah kelabu. Angin bertiup lebih dingin, membuat dedaunan berdesir tanpa henti. Warga yang masih trauma menatap langit dengan cemas, namun hujan tak kunjung turun. Ketegangan itu justru memunculkan refleksi baru. Mereka sadar betapa rapuhnya hidup, betapa kecilnya manusia di hadapan kekuatan yang tak terlihat namun nyata. Di bukit kecil, sisa patung yang telah dikumpulkan diletakkan rapi di satu tempat. Tidak ada niat memuliakan, tetapi ada niat menghormati. Beberapa warga berdiri diam di sana, menundukkan kepala. Dalam keheningan itu, masing-masing bergumul dengan perasaan sendiri. Ada yang menangis pelan, ada yang berdoa dalam hati, ada pula yang hanya memandang tanah dengan pikiran kosong. Malam harinya, kepala desa mengundang tokoh-tokoh masyarakat untuk berbincang di rumahnya. Pembicaraan berlangsung lama, penuh kehati-hatian. Mereka sepakat bahwa desa perlu belajar dari kesalahan ini dan menanamkan nilai toleransi serta kebijaksanaan kepada generasi muda. Keputusan itu terasa berat, namun perlu agar luka yang sama tidak terbuka kembali di masa depan. Di rumah-rumah warga, suasana doa semakin terasa. Doa-doa dipanjatkan bukan dengan amarah, melainkan dengan kerendahan hati. Banyak yang mengakui kesalahan secara pribadi, memohon ampun atas kesombongan yang tak disadari. Anak-anak yang mendengar doa orang tua mereka belajar tentang penyesalan dan tanggung jawab, meski belum sepenuhnya memahami maknanya. Pagi berikutnya, kabar tentang kondisi desa mulai menyebar keluar. Beberapa bantuan datang dari wilayah sekitar, membawa makanan dan kebutuhan dasar. Warga menerimanya dengan rasa syukur dan rendah hati, tanpa rasa gengsi yang dulu sering muncul. Mereka menyadari bahwa menerima bantuan juga bagian dari mengakui keterbatasan diri. Di tengah semua itu, percakapan tentang teguran terus bergaung. Bukan lagi sebagai ancaman, tetapi sebagai pelajaran. Warga mulai melihat banjir sebagai peringatan agar tidak mudah tersulut emosi atas nama keyakinan. Mereka belajar bahwa iman tanpa kebijaksanaan bisa berubah menjadi sumber kehancuran, bukan kedamaian. Menjelang senja, desa terlihat lebih tenang. Anak-anak mulai bermain kembali di tempat yang aman, meski dengan tawa yang masih hati-hati. Orang dewasa mengawasi dengan perasaan campur aduk, antara harapan dan kekhawatiran. Ada keyakinan kecil yang tumbuh bahwa desa ini bisa bangkit, asalkan pelajaran pahit ini benar-benar diingat. Hari-hari berikutnya membawa kelelahan yang tak hanya terasa di tubuh, tetapi juga di hati warga desa Lok Rayeu. Setiap pagi mereka bangun dengan rutinitas membersihkan sisa lumpur, menjemur pakaian yang basah, dan memperbaiki rumah yang rusak. Namun di balik kesibukan itu, ada keheningan batin yang terus bekerja, menggerogoti pikiran mereka dengan pertanyaan-pertanyaan tentang kesalahan, tentang batas iman, dan tentang keberanian untuk mengakui dosa bersama. Di balai desa, sebuah pengumuman ditempel sederhana di papan kayu. Isinya ajakan untuk berkumpul pada malam hari, bukan untuk rapat seperti biasanya, melainkan untuk renungan bersama. Tidak disebutkan agama, tidak ada seruan keras, hanya undangan untuk merenung dan memohon ampun. Banyak warga membacanya dengan ragu, namun tidak sedikit yang merasakan dorongan kuat untuk hadir, seolah hati mereka membutuhkan ruang untuk berbicara jujur. Malam itu, lampu-lampu minyak dinyalakan karena listrik belum sepenuhnya pulih. Warga duduk melingkar, menjaga jarak namun berbagi keheningan yang sama. Tidak ada penceramah, tidak ada tokoh yang berdiri lebih tinggi. Yang ada hanya manusia-manusia lelah yang ingin mengurai beban di dada. Satu persatu, mereka mulai berbicara, mengakui ketakutan, kemarahan, dan kesombongan yang telah membawa mereka pada peristiwa kelam itu. Seorang pemuda yang dulu paling lantang bersuara kini menangis tanpa suara.
Ia mengaku merasa kuat saat memimpin penghancuran patung, merasa benar karena didukung banyak orang. Namun ketika banjir datang dan hampir merenggut nyawa adiknya, rasa kuat itu runtuh seketika. Pengakuannya membuat suasana semakin hening, namun juga membuka pintu bagi pengakuan lain yang selama ini terpendam. Di sudut lingkaran, seorang ibu berbicara dengan suara bergetar. Ia mengingat bagaimana anaknya bertanya mengapa orang dewasa marah pada sebuah patung yang tak bisa berbicara. Pertanyaan polos itu kini terasa seperti cermin yang memantulkan kebodohan orang dewasa. Ia mengaku malu pada anaknya. Malu karena tak mampu menjelaskan perbedaan antara iman dan kebencian yang menyamar sebagai pembelaan. Keesokan harinya, kepala desa mengajak beberapa tokoh masyarakat berjalan ke bukit kecil. Mereka berdiri lama di sana, memandangi bekas jejak ekskavator dan tanah yang masih retak. Tidak ada pembicaraan panjang, hanya kesepakatan diam-diam bahwa tempat itu harus diperlakukan dengan hormat. Mereka sepakat untuk menutup area itu sementara, bukan untuk dilupakan, tetapi agar tidak lagi menjadi sumber amarah. Langit siang itu cerah, namun angin bertiup kencang dari arah pegunungan. Daun-daun berguguran, seolah alam sedang membersihkan diri. Beberapa warga memandang langit dengan perasaan campur aduk, antara takut dan syukur. Tidak ada hujan, tidak ada banjir, hanya kesadaran bahwa mereka diberi kesempatan kedua untuk memperbaiki sikap. Di rumah-rumah, percakapan keluarga berubah nada. Orang tua mulai berbicara lebih lembut kepada anak-anak, menjelaskan bahwa kesalahan bisa terjadi ketika manusia merasa paling benar. Anak-anak mendengarkan dengan mata besar, menyimpan pelajaran itu dalam ingatan mereka. Desa itu perlahan belajar bahwa pendidikan hati dimulai dari kejujuran orang dewasa mengakui kesalahan. Sore hari, beberapa warga terlihat menanam kembali pohon kecil di tepi sungai yang terkikis banjir. Tindakan sederhana itu menjadi simbol harapan. Mereka bekerja dalam diam, saling membantu tanpa perintah. Setiap bibit yang ditanam terasa seperti janji kecil untuk menjaga alam dan menjaga hati agar tidak mudah terbakar oleh amarah yang sama. Malam kembali turun dengan tenang. Suara jangkrik terdengar jelas, menandakan kehidupan perlahan pulih. Di kejauhan, sungai mengalir dengan suara lembut, seolah meminta maaf sekaligus mengingatkan. Warga yang terjaga memandang ke arah itu, merasakan kedamaian tipis yang mulai tumbuh setelah hari-hari penuh ketakutan. Namun di balik ketenangan itu, ada kesadaran bahwa pertobatan bukanlah peristiwa sekali jadi. Ia adalah proses panjang yang menuntut konsistensi dan kerendahan hati. Beberapa warga masih bergumul dengan rasa bersalah yang berat, namun kini mereka tidak lagi lari darinya. Mereka belajar duduk bersama rasa itu, membiarkannya membentuk kebijaksanaan baru. Waktu berjalan pelan di desa Lok Rayeuk, seolah memberi ruang bagi setiap hati untuk menata ulang dirinya. Hari-hari yang datang tidak lagi diisi dengan kemarahan atau perdebatan, melainkan dengan kerja sunyi dan perenungan panjang. Warga bangun pagi dengan tujuan yang lebih sederhana, memperbaiki apa yang rusak dan menjaga agar luka yang sama tidak terulang. Kesadaran itu tumbuh perlahan, tidak dipaksakan, lahir dari pengalaman pahit yang masih segar dalam ingatan. Suatu pagi, kepala desa mengusulkan kegiatan gotong royong yang lebih terarah. Bukan sekadar membersihkan desa, tetapi juga memperbaiki hubungan antar warga yang sempat retak oleh peristiwa sebelumnya. Usulan itu diterima tanpa perlawanan. Orang-orang datang membawa alat seadanya, tidak hanya untuk bekerja, tetapi juga untuk bertemu dan berbicara dengan hati yang lebih terbuka. Senyum-senyum kecil mulai terlihat, meski masih diselimuti kehati-hatian. Di tepi sungai, warga membangun tanggul sederhana dari batu dan kayu. Mereka bekerja di bawah terik matahari, saling mengingatkan dan saling membantu. Setiap batu yang disusun menjadi simbol tekad baru untuk menjaga desa dan alam sekitarnya. Tidak ada lagi sikap merasa paling benar, hanya kesadaran bahwa keselamatan bersama bergantung pada kerendahan hati dan kerjasama. Percakapan di sela kerja mulai berubah arah. Warga membahas pentingnya menjaga emosi, pentingnya mendengar sebelum bereaksi. Beberapa orang mengakui bahwa mereka dulu mudah terbakar oleh isu tanpa mencari kebenaran. Pengakuan itu disambut anggukan, bukan ejekan. Desa itu perlahan belajar bahwa kejujuran tentang kesalahan sendiri justru memperkuat ikatan sosial. Di rumah-rumah ibadah, suasana doa semakin khusyuk. Warga memanjatkan doa dengan nada rendah dan penuh refleksi. Mereka tidak lagi meminta pembenaran, melainkan memohon hikmat agar mampu hidup berdampingan dengan bijak.
Doa-doa itu menjadi ruang penyembuhan batin, tempat mereka menumpahkan rasa bersalah dan menggantinya dengan tekad untuk berubah. Anak-anak desa mulai kembali bersekolah. Meski beberapa ruang kelas rusak, semangat belajar tidak padam. Guru-guru memanfaatkan kesempatan ini untuk mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang nyata, bukan hanya pelajaran di buku. Mereka berbicara tentang toleransi, tentang akibat dari kemarahan yang tak terkendali, dan tentang pentingnya berpikir sebelum bertindak. Anak-anak menyerap cerita itu dengan polos namun mendalam. Suatu sore, hujan ringan turun tanpa disertai kepanikan. Warga menatap langit dengan waspada, namun juga dengan kepercayaan baru. Sungai tetap dalam batasnya, mengalir tenang seolah menenangkan hati yang sempat gelisah. Hujan itu terasa seperti pengingat bahwa alam tidak selalu datang untuk menghukum, tetapi bisa juga hadir sebagai sahabat ketika manusia belajar menghormatinya. Di bukit kecil, area bekas patung kini ditanami tanaman penutup tanah. Tidak ada tanda perayaan, tidak ada simbol berlebihan. Hanya niat sederhana untuk merawat dan menjaga. Beberapa warga datang ke sana untuk diam sejenak, merenung, dan mengingat pelajaran besar yang lahir dari kesalahan mereka. Tempat itu berubah fungsi menjadi ruang refleksi, bukan sumber konflik. Malam hari, percakapan keluarga semakin hangat. Orang tua dan anak duduk bersama, berbagi cerita dan perasaan. Banyak orang tua mengakui bahwa mereka belajar pelajaran besar dari peristiwa itu, pelajaran tentang rendah hati dan tanggung jawab. Anak-anak mendengarkan dengan mata berbinar, merasakan kedekatan yang mungkin jarang terjadi sebelumnya. Di antara warga, tumbuh rasa saling menjaga. Ketika ada kabar yang berpotensi memicu emosi, mereka memilih membicarakannya bersama sebelum menyimpulkan. Kebiasaan baru ini tidak mudah, namun mereka berusaha. Setiap kali emosi mulai naik, bayangan banjir bandang dan malam penuh tangis kembali mengingatkan mereka untuk berhenti sejenak. Menjelang akhir bab ini, Desa Lokrayuk belum sepenuhnya pulih. Bekas luka masih terlihat, baik di tanah maupun di hati. Namun arah perubahan sudah jelas. Dari desa yang dikuasai amarah, mereka bergerak menuju komunitas yang lebih berhati-hati dan bijaksana. Kesalahan masa lalu tidak dilupakan, tetapi dijadikan pelajaran hidup. Tea kata besar, melainkan dari perubahan sikap sehari-hari. Dalam langkah-langkah kecil yang konsisten, mereka mulai membangun masa depan yang lebih damai, dengan hati yang lebih rendah dan pikiran yang lebih terbuka. Pagi terakhir dalam rangkaian peristiwa itu datang dengan langit yang cerah dan udara yang terasa lebih ringan. Desa Lokrayuk terbangun oleh suara ayam dan langkah warga yang mulai beraktivitas tanpa rasa was-was berlebihan. Sungai mengalir tenang, seolah menjadi saksi perubahan batin yang pelan namun nyata. Di wajah-wajah yang berpapasan, terselip sapaan hangat dan anggukan kecil, tanda bahwa kepercayaan antar warga mulai pulih. Di balai desa, warga berkumpul kembali, kali ini bukan karena krisis, melainkan untuk menyepakati langkah ke depan. Pembicaraan berlangsung sederhana dan jujur. Mereka sepakat membentuk aturan bersama untuk menjaga ketenangan desa, menahan diri dari tindakan impulsif, dan mengedepankan musyawarah. Kesepakatan itu tidak ditulis dengan kata-kata besar, tetapi dengan komitmen yang disampaikan dari hati ke hati. Seorang tokoh tua berdiri dan berbicara tentang makna pertobatan. Menurutnya, pertobatan bukan hanya menyesali kesalahan, tetapi berani berubah dan menjaga perubahan itu. Kata-katanya disimak dengan hikmat. Banyak yang merasa seolah nasihat itu ditujukan langsung kepada diri mereka, menguatkan tekad untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Di luar balai desa, aktivitas berjalan normal. Anak-anak berlarian di halaman sekolah yang telah dibersihkan, tertawa tanpa beban. Para orang tua mengawasi dengan senyum tipis, menyadari betapa berharganya kedamaian yang sempat terancam hilang. Kehidupan sederhana itu terasa istimewa karena lahir dari pengalaman pahit yang mengajarkan arti kebersamaan. Siang hari, beberapa warga mengunjungi tepi sungai untuk memastikan tanggul yang dibangun tetap kokoh. Mereka bekerja sambil berbincang ringan, membahas rencana menanam pohon tambahan di hulu. Pembicaraan itu menunjukkan perubahan cara pandang, dari reaktif menjadi preventif, dari menyalahkan menjadi menjaga. Alam tidak lagi dipandang sebagai musuh, melainkan sebagai titipan yang harus dirawat bersama. Di bukit kecil, area yang dulu menjadi sumber amarah kini sunyi dan tertata. Tanaman hijau mulai tumbuh, menutup bekas luka tanah. Beberapa warga datang, berdiri sebentar, lalu pergi dengan tenang.
Tidak ada ritual khusus, hanya keheningan yang penuh makna. Tempat itu menjadi pengingat abadi tentang batas antara keyakinan dan kesombongan. Menjelang sore, hujan turun ringan kembali. Tidak ada kepanikan, tidak ada teriakan. Warga melanjutkan aktivitas dengan tenang, sebagian bahkan tersenyum kecil. Sungai tetap dalam batasnya. Hujan itu terasa seperti penutup yang lembut, menandai babak baru hubungan antara manusia dan alam, antara iman dan kebijaksanaan. Malam hari, desa diterangi lampu-lampu yang telah kembali menyala. Keluarga berkumpul di rumah masing-masing, berbagi cerita dan doa. Banyak yang mengucap syukur atas keselamatan dan kesempatan kedua yang diberikan. Doa-doa itu tidak lagi dipenuhi tuntutan, melainkan permohonan agar hati tetap rendah dan pikiran tetap jernih. Dalam keheningan malam, warga merenungkan perjalanan yang telah mereka lalui. Dari amarah menuju penyesalan, dari penyesalan menuju perubahan. Mereka menyadari bahwa bermain dengan nama Tuhan demi membenarkan kemarahan adalah kesalahan besar. Kesadaran itu kini menjadi fondasi baru dalam kehidupan desa. Beberapa orang menuliskan pengalaman mereka, berharap generasi berikutnya bisa belajar tanpa harus mengalami bencana yang sama. Cerita-cerita itu disimpan sebagai pengingat bahwa toleransi dan kebijaksanaan tidak lahir dari teori, melainkan dari keberanian menghadapi kesalahan sendiri. Fajar berikutnya menyingsing dengan cahaya lembut. Desa Lokrayuk berdiri lebih tenang. Tidak sempurna, namun lebih sadar. Luka masih ada, tetapi tidak lagi bernanah. Dari peristiwa yang hampir menghancurkan, lahir pelajaran yang mengikat mereka dalam kerendahan hati. Dalam kesederhanaan hidup sehari-hari, mereka berjanji untuk tidak melupakan pelajaran itu, agar kedamaian yang rapuh ini terus tumbuh dan bertahan. Desa Lokrayuk kini berdiri sebagai sebuah kesaksian hidup tentang bagaimana kesombongan rohani dapat membawa kehancuran, dan bagaimana kerendahan hati membuka jalan pemulihan. Apa yang mereka alami bukan sekadar bencana alam, melainkan perjalanan batin yang mengoyak kesadaran bersama. Dari kemarahan yang dibungkus keyakinan, mereka belajar bahwa iman sejati tidak pernah lahir dari kebencian, melainkan dari kasih dan kebijaksanaan yang menuntun manusia untuk takut akan Tuhan dengan benar. Peristiwa penghancuran patung dan banjir bandang yang menyusul menjadi cermin besar bagi seluruh warga. Mereka menyadari bahwa manusia sering tergoda untuk bertindak seolah-olah menjadi hakim atas apa yang dianggap benar dan salah, tanpa memahami kehendak Tuhan sepenuhnya. Firman Tuhan mengingatkan, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku." Yesaya 55:8. Ayat ini kini sering terngiang di hati mereka yang dulu bertindak gegabah. Warga belajar bahwa membela Tuhan dengan amarah justru bertentangan dengan sifat Tuhan itu sendiri. Dalam keheningan pasca bencana, mereka memahami firman yang berkata, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Yakobus pukul 1:20. Kalimat ini menjadi teguran lembut namun tegas, mengingatkan bahwa kebenaran tidak pernah ditegakkan dengan kekerasan atau perusakan. Kesadaran lain yang tumbuh adalah tentang bahaya merasa paling suci. Mereka ingat bagaimana rasa benar yang berlebihan menutup telinga dari nasihat dan menutup mata dari hikmat. Firman Tuhan berkata, kecongkakan mendahului kehancuran, dan keangkuhan mendahului kejatuhan. Amsal pukul 16:18. Ayat ini kini dipahami bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai peringatan penuh kasih bagi siapapun yang hidup beriman. Banjir bandang yang meluluhlantakkan desa juga mengajarkan bahwa alam adalah bagian dari ciptaan Tuhan yang harus dihormati. Ketika manusia bertindak semena-mena, bukan hanya sesama yang terluka, tetapi juga keseimbangan alam. Mereka teringat firman, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kejadian pukul 2:15. Memelihara, bukan merusak, kini menjadi prinsip hidup baru mereka. Dalam pertobatan kolektif itu, warga menyadari bahwa Tuhan dekat dengan hati yang hancur dan rendah. Mereka merasakan penghiburan dalam firman, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34:19. Ayat ini memberi pengharapan bahwa kesalahan besar tidak menutup pintu kasih Tuhan bagi mereka yang sungguh menyesal. Pelajaran terpenting yang mereka petik adalah tentang kasih. Mereka memahami bahwa kasih tidak pernah memaksa, apalagi menghancurkan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. 1 Korintus 13:4.
Firman ini kini sering dibacakan dalam pertemuan desa sebagai pengingat akan sikap yang seharusnya dijaga. Warga juga belajar bahwa iman sejati selalu berjalan seiring dengan hikmat. Tanpa hikmat, iman bisa berubah menjadi fanatisme yang melukai. Firman Tuhan berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Amsal pukul 9:10. Takut akan Tuhan kini dimaknai bukan sebagai ketakutan buta, melainkan rasa hormat yang melahirkan kehati-hatian dan kerendahan hati. Kesalahan masa lalu tidak mereka hapus dari ingatan, tetapi dijadikan pelajaran hidup. Mereka memahami firman, segala sesuatu yang ditulis dahulu, telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Roma 15:4. Kisah pahit desa mereka kini menjadi pengingat agar generasi berikutnya tidak mengulangi langkah yang sama. Dalam kebersamaan yang baru, warga menyadari pentingnya hidup rukun. Sesungguhnya, alangkah baiknya dan indahnya, apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Mazmur 133:1. Kerukunan itu kini tidak lagi dianggap hal sepele, melainkan anugerah yang harus dijaga dengan kesadaran dan pengorbanan. Mereka juga belajar untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara, lebih banyak merenung daripada menghakimi. Firman Tuhan berkata, hendaklah setiap orang cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Yakobus pukul 1:19. Ayat ini menjadi pedoman baru dalam menyikapi perbedaan dan isu sensitif. Pada akhirnya, desa ini memahami bahwa Tuhan tidak membutuhkan pembelaan yang penuh amarah. Tuhan menghendaki hati yang taat dan rendah. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Mazmur 51:19. Pertobatan hati lebih berharga daripada tindakan keras yang dibenarkan dengan dalih iman. Desa Lokrayu kini melangkah dengan hati yang lebih lembut. Mereka tidak mengklaim diri telah sempurna, tetapi mereka belajar berjaga. Setiap hujan yang turun kini menjadi pengingat akan kasih dan peringatan Tuhan, bukan lagi sumber ketakutan semata. Kisah ini berakhir bukan dengan kebanggaan, melainkan dengan pengakuan. Pengakuan bahwa manusia bisa salah, bahwa iman harus disertai hikmat, dan bahwa Tuhan tidak berkenan pada kesombongan rohani. Dari puing-puing banjir dan penyesalan, lahirlah sebuah pelajaran iman yang lebih dewasa. Penutup ini menjadi doa yang hidup, agar siapapun yang membaca kisah ini belajar lebih dulu mengoreksi hati sebelum menghakimi, lebih dulu mengasihi sebelum membenci, dan lebih dulu takut akan Tuhan sebelum bertindak atas namanya. Sebab di sanalah iman yang sejati berakar dan bertumbuh. Malam datang membawa keheningan, saat tubuh lelah dan pikiran perlahan mereda. Di waktu seperti ini, hati paling jujur berbicara. Kita meninjau kembali hari yang telah berlalu, kata-kata yang terucap, dan sikap yang mungkin melukai orang lain. Di hadapan sunyi, cinta kasih menjadi cermin yang menampakkan siapa diri kita sebenarnya. Cinta kasih bukan sekadar perasaan hangat, melainkan keputusan untuk tetap mengasihi meski disakiti. Ia menuntut kerendahan hati, kesabaran, dan keberanian untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dalam keheningan malam, kita diingatkan bahwa cinta sejati seringkali bekerja dalam diam. Seringkali kita mudah mengasihi orang yang baik kepada kita, tetapi berat mengasihi mereka yang berbeda atau menyakiti. Padahal, justru disitulah cinta kasih diuji. Malam mengajarkan bahwa mengampuni adalah bentuk kasih yang paling dalam, meski tidak selalu mudah dilakukan. Cinta kasih juga berarti mau mendengar sebelum menghakimi. Banyak luka lahir bukan karena kebencian, melainkan karena ketidaksabaran dan kesalahpahaman. Saat malam sunyi, Tuhan mengajak kita menenangkan hati agar mampu mendengar dengan kasih, bukan dengan emosi. Dalam keluarga, cinta kasih diuji melalui hal-hal kecil, nada suara, perhatian, dan kesediaan memahami. Malam adalah waktu yang tepat untuk bertanya pada diri sendiri, apakah hari ini kita sudah mengasihi dengan tulus, atau hanya menuntut untuk dimengerti? Cinta kasih tidak memegahkan diri. Ia tidak mencari kemenangan, tetapi perdamaian. Ia tidak menuntut balasan, tetapi memberi dengan tulus. Saat lampu dipadamkan dan dunia melambat, kesadaran ini mengajak kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Terkadang kita menyimpan kepahitan terlalu lama, membiarkannya tumbuh dalam hati. Malam mengingatkan bahwa kepahitan merampas damai sejahtera. Melepaskannya adalah tindakan kasih, bukan kelemahan. Mengampuni membebaskan, pertama-tama membebaskan diri kita sendiri. Cinta kasih juga berarti peduli,
Bahkan ketika tidak dilihat orang lain, Tuhan melihat setiap niat baik yang dilakukan dalam kesunyian. Setiap doa diam-diam, setiap perhatian kecil, tidak pernah sia-sia di hadapannya. Dalam dunia yang keras dan penuh tuntutan, cinta kasih sering dianggap kelemahan. Namun di mata Tuhan, kasih adalah kekuatan terbesar. Malah mengajarkan bahwa kasih mampu menyembuhkan luka yang tidak bisa disembuhkan oleh kata-kata. Saat kita gagal mengasihi, Tuhan tidak menjauh. Ia justru mengundang kita kembali untuk belajar. Malam adalah undangan itu, kesempatan untuk datang dengan hati terbuka dan memohon agar kasih-Nya memenuhi kekurangan kita. Cinta kasih mengubah cara kita memandang sesama, bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai manusia yang juga rapuh. Dalam keheningan malam, prasangka runtuh dan empati tumbuh. Renungan malam ini mengingatkan bahwa cinta kasih dimulai dari hati yang mau dibentuk. Ia tidak lahir dari keinginan menguasai, melainkan dari kerelaan melayani. Dari sanalah damai sejati mengalir. Biarlah malam ini menjadi waktu kita menyerahkan segala kebencian, amarah, dan ego. Menggantinya dengan doa agar esok hari kita mampu mengasihi lebih baik dari hari ini. Ketika kita tidur dalam kasih, kita bangun dengan pengharapan. Karena cinta kasih tidak pernah berakhir, dan Tuhan setia membimbing setiap hati yang mau belajar mengasihi. Kiranya malam ini kita beristirahat dalam damai, dengan hati yang dilembutkan oleh cinta kasih, dan jiwa yang dikuatkan untuk kembali mengasihi esok hari.